warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lili Suryani. Saya siswi Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Manajemen, kelas S, dengan NIM 212020241. Saya di sini akan menjelaskan tentang tempat-tempat yang bersejarah di kota masing-masing, terutamanya di kota Palembang, di mana tugas tersebut saya terima dari Ibu dosen Kiki Aryaningrum. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sejarah dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo, yaitu saat terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda pada tahun 1659 Masehi, sebuah masjid terbakar. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, Ki Gede Ing Suro, yang berlokasi di Keraton Kuto Kawang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1738 Masehi, Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo membangun kembali masjid tepat di lokasi berdirinya masjid yang terbakar. Pembangunan masjid yang baru memakan waktu cukup lama hingga pada 26 Mei 1748 atau pada 28 Jumadil Awal 1151 tahun Hijriah. Masjid tersebut baru diresmikan berdiri. Di awal pembangunannya, Masjid Agung Palembang disebut oleh masyarakat Palembang dengan nama Masjid Sultan. Nama tersebut merujuk pada pembangunan masjid yang diketuai dan dikelola secara langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Ketika pertama kali dibangun, masjid ini meliputi lahan seluas 1080 meter persegi atau sekitar 0,26 hektar dengan kapasitas 1.200 orang. Lahan kemudian diperluas oleh Sayyid Umar bin Muhammad As-Sagaf Al-Toha dan Sayyid Ahmad bin Syekh Sahab di bawah pimpinan Pangeran Nata Agama Kartamanggala Mustafa Ibnu Raden Kamaluddin. Awalnya masjid ini belum memiliki menara. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin pada masa pemerintahan 1758 sampai dengan 1774, menara masjid dibangun. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Pola menara masjid terbentuk seperti segi 6 setinggi 20 meter. Rupa menara masjid menyerupai menara kelenteng. Bentuk atap menara melengkung pada bagian ujungnya dan beratap genteng. Menara masjid memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara. Masjid Agung Palembang sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Nusantara sudah mengalami berbagai renovasi dari tahun 1819 sampai dengan 1821. Renovasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah itu, ekspansi lebih lanjut dilakukan pada tahun 1893, 1916, 1950, 1970, dan terakhir pada tahun 1990-an. Selama ekspansi pada tahun 1968 sampai dengan 1969 oleh Yayasan Masjid Agung. Lantai kedua dibangun dengan luas tanah 5.520 meter persegi dengan kapasitas 7.750 orang. Pada tanggal 22 Januari 1970 dimulai pembangunan menara baru yang disponsori oleh Pertamina. Menara baru ini setinggi 45 meter. Pendampingan menara asli bergaya Cina diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971. Masjid ini sangat khas dengan tradisi Palembangnya. Sebagian besar kayu yang terdapat di arsitektur masjid memiliki ukiran khas Palembang yang disebut lakeur. Salah satu renovasi terbesar terjadi pada tahun 1999. Renovasi yang dilakukan oleh Gubernur Laksamana Muda Rosihan Arsyad tidak hanya memperbaiki bagian yang rusak, tetapi juga merestorasi bangunan masjid dengan menambah 3 bangunan baru. Ketiga bangunan tersebut antara lain bangunan di bagian selatan masjid
di bagian utara dan di bagian timur. Pada renovasi dan restorasi ini, kubah masjid juga mengalami perbaikan di berbagai sisinya. Saat ini bangunan asli masjid ini terletak di tengah bangunan baru diresmikan oleh Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Itulah sekilas dari sejarah Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Menceritakan tentang museum yang ada di Palembang, yaitu Museum Mahmud Badarudin II. Museum ini adalah sebuah gedung baru yang dibangun di atas reruntuhan dan selesai pada tahun 1824. Gedung ini yaitu bangunan baru atau bangunan yang terbuat dari batu 2 lantai yang dibangun dengan gaya yang memadukan gaya Eropa dan arsitektur tropis Hindia, berfokus pada gaya rumah bari tradisional yang ditemukan di Palembang. Pada tahun 1825, gedung itu digunakan sebagai kantor untuk residen kolonial, dan pada tahun 1920-an bangunan tersebut direnovasi dengan penambahan lebih banyak kaca. Selama Perang Dunia Kedua, bangunan tersebut digunakan sebagai markas militer Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung tersebut menjadi markas Tentara Nasional Indonesia bernama Kodam II Sriwijaya untuk waktu yang singkat. Kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang sebelum akhirnya diubah menjadi museum pada tahun 1984. Museum Sultan Mahmud Badarudin II dimulai pada tahun 1984 ini ketika rumah bari, sebuah rumah limas yang otentik, diangkut ke lokasi baru di Museum Bala Putra Dewa. Beberapa koleksinya yaitu sebelumnya disimpan di rumah bari dan kemudian dipindahkan ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Adapun artefak yang terdapat saya ambil dari situ ada 2, yaitu adanya artefak dari patung Ganesha dan patung Buddha, serta ada satu lagi yang kurang jelas itu yaitu yang patung singa. Hanya itu saja. Terima kasih. Baiklah, itulah sedikit dari tentang tempat-tempat bersejarah di Palembang. Bila ada kata, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.